Pernah kepikiran nggak, gimana kalau perang antara Amerika Serikat dan Iran itu bukan sekedar konflik biasa di Timur Tengah? Gimana kalau perang itu justru jadi pemicu runtuhnya sebuah imperium? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah analisis yang super provokatif dari Profesor Jiang Shekin, yang ngebahas gimana konflik ini menurut dia bisa jadi akhir dari dominasi Amerika di panggung dunia. Nah, ini dia, prediksi utamanya. Jujur, ini klaim yang luar biasa berani ya, kayak menantang semua pemahaman kita soal kekuatan militer dan ekonomi. Yuk kita coba dalami, apa sih argumen di balik pernyataan seheboh ini? Oke, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Ini kedengarannya kayak judul berita clickbait, kan? Tapi, menurut si profesor, ada logika yang dingin dan terhitung di balik semua ini. Jadi, ayo kita ikuti alur pemikirannya selangkah demi selangkah, biar kita paham gimana dia bisa sampai ke kesimpulan yang sedramatis itu. Oke, hal pertama yang harus kita ngerti, menurut analisis ini, strategi Iran itu bukan buat menang perang secara militer kayak di film-film, bukan adu tank atau kapal induk. Ini permainan yang beda banget. Ini adalah perang ekonomi yang dirancang buat nyerang titik paling lemahnya Amerika, bukan titik terkuatnya. Menurut sumber ini, Iran itu udah siap-siap selama 20 tahun loh buat skenario ini. Jadi mereka nggak niat buat lawan langsung kapal induk Amerika. Nggak. Sebaliknya, mereka pakai jalur lain, pakai proksi-proksi mereka buat nyerang infrastruktur vital kayak kilang minyak dan pelabuhan milik sekutu-sekutu Amerika di Teluk. Cerdik. Dan disinilah titik lemahnya. Coba deh lihat angka-angka ini. Negara-negara Teluk itu rapuh banget. Bayangin, 90% makanan mereka itu impor lewat laut. 60% air bersih datang dari pabrik-pabrik di pinggir pantai yang gampang banget jadi target. Satu serangan yang tepat sasaran ke fasilitas-fasilitas ini bisa bikin mereka lumpuh total cuma dalam hitungan minggu. Eksistensi mereka benar-benar terancam. Terus apa urusannya sama Amerika? Jawabannya, sistem petrodolar. Gampangnya gini deh. Negara-negara Teluk jual minyak mereka pakai dolar. Nah, dolar itu kemudian balik lagi ke Amerika, dipakai buat mendanai macam-macam. Dari utang pemerintah, sampai, kata si profesor, pasar saham teknologi yang lagi naik daun. Ini tuh ibarat yang panjang yang menopang seluruh ekonomi Amerika. Nah, ini dia benang merahnya. Serangan ke negara-negara Teluk itu bukan lagi cuma masalah regional. Menurut analisis ini, itu sama aja dengan serangan langsung ke jantung sistem keuangan Amerika. Kalau negara-negara Teluk sampai nggak bisa jualan minyak dan nggak bisa lagi nyuntik dana ke ekonomi AS, ya seluruh bangunan ekonomi itu bisa runtuh kayak rumah kartu. Ini yang bikin kita garuk-garuk kepala. Kalau risikonya segede itu dan bahkan jenderal-jenderal top di Pentagon udah ngasih peringatan buat jangan coba-coba, kenapa perang ini nekat banget dimulai? Kan aneh. Profesor Jiang ini nawarin 3 kemungkinan jawaban. Mulai dari yang paling masuk akal secara sejarah, sampai yang terus terang kedengarannya udah kayak teori konspirasi tingkat tinggi. Kita lihat satu persatu ya. Teori pertama itu imperial hubris atau gampangnya kesombongan. Sejarah tuh penuh contoh kerajaan yang setelah menang gampang berkali-kali, jadi super pede, ngerasa nggak terkalahkan, terus malah bikin kesalahan fatal. Analisis ini nyamain situasinya kayak waktu Hitler yang udah naklukin hampir seluruh Eropa, nekat nyerang Uni Soviet dan akhirnya malah hancur. Teori kedua ini jauh lebih kontroversial dan personal. Sumber ini menuduh keputusannya didorong keuntungan pribadi. Disebutkan ada investasi Saudi 2 miliar dolar ke perusahaan menantunya Trump dan juga janji dukungan dana dari Israel. Penting banget nih buat dicatat ya. Ini adalah klaim langsung dari sumber yang kita analisis, bukan opini kita. Dan teori ketiga, nah ini yang paling bikin geleng-geleng kepala. Sumber ini ngeklaim kalau ada kekuatan-kekuatan di balik layar, disebutnya Illuminati, Jesuit, Freemason, yang lagi ngejalanin semacam skenario akhir zaman, di mana perang di Timur Tengah ini adalah bagian dari rencana besar mereka. Oke, kita geser dulu dari pertanyaan kenapa. Sekarang kita bahas gimananya perang ini berlangsung. Analisis ini menyoroti satu hal penting, ketidakseimbangan yang parah antara taktik yang dipakai sama teknologi yang ada. Ini dia inti masalahnya di lapangan. Iran itu pakai drone murah yang harganya mungkin sekitar 50.000 dolar. Sementara itu, buat nembak jatuh satu drone itu, Amerika harus pakai rudal pencegat yang harganya bisa lebih dari 1 juta dolar. Secara hitung-hitungan, ini jelas nggak bakal menang dalam jangka panjang. Boros banget. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Biaya buat bertahan itu 20 kali lipat lebih mahal daripada biaya buat nyerang. Ini murni perang ngabisin duit, dan Amerika ada di pihak yang jelas-jelas dirugikan. Cepat atau lambat, ya stok rudal mahal mereka bisa habis. Konsekuensinya itu bukan cuma soal uang, tapi lebih dalam lagi, ini soal citra.
Setiap drone murah yang berhasil lolos atau setiap rudal jutaan dolar yang harus ditembakkan, itu seperti pelan-pelan merusak citra superioritas militer Amerika. Aura tak terkalahkan yang mereka bangun puluhan tahun, sekarang jadi kelihatan bisa ditembus. Hasil akhirnya apa? Pergeseran ke dunia multipolar jadi makin cepat. Dunia di mana Amerika bukan lagi satu-satunya bos, tapi jadi salah satu dari beberapa kekuatan besar. Dan perang ini, kata si profesor, bertindak sebagai katalisator atau pemicu dari perubahan besar itu. Jadi, apa langkah selanjutnya dalam skenario ini? Nah, analisis ini bilang ketika perang udara ternyata nggak efektif dan malah bikin boncos, tekanan bakal makin besar buat ngelakuin langkah selanjutnya yang paling ditakuti semua orang. Kutipan ini ngejelasin dilemanya. Kalau tujuan utamanya emang ganti rezim di Iran, sejarah udah membuktikan kalau serangan udara aja tuh nggak akan pernah cukup. Ini secara nggak langsung menciptakan tekanan yang luar biasa buat mempertimbangkan opsi ngirim pasukan darat. Dan tekanannya ini bukan datang dari dalam negeri, justru datang dari sekutu-sekutu yang paling kena imbas. Negara-negara Teluk bakal teriak-teriak minta perlindungan buat nyelamatin ekonomi mereka. Israel juga bakal mendesak solusi permanen. Buat mereka, satu-satunya cara ya pasukan darat Amerika harus turun tangan. Dan ini dia masalah utamanya. Di satu sisi ada tekanan dari luar yang kuat banget buat eskalasi besar-besaran. Tapi di sisi lain, hampir 80% rakyat Amerika sendiri menentang serangan awal, apalagi sampai invasi darat. Ini kan dilema politik yang mustahil. Pada akhirnya, skenario yang disajikan analisis ini bermuara pada satu pilihan yang sama-sama mengerikan. Ibaratnya, maju kena, mundur kena. Pilihannya cuma dua, mulai perang darat yang bisa jadi bencana besar dan sangat tidak populer, atau pasrah dan rela melihat sistem petrodolar runtuh, yang artinya hegemoni ekonomi Amerika juga ikut berakhir. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Apakah semua ini cuma akibat dari kesombongan dan salah perhitungan tragis sebuah imperium? Atau, seperti yang disiratkan oleh teori yang lebih gelap dari analisis ini, jangan-jangan kita semua ini hanya sedang menyaksikan sebuah skenario yang sudah ditulis jauh-jauh hari untuk melahirkan sebuah tatanan dunia yang baru? Itulah pertanyaan yang ditinggalkan analisis ini untuk kita semua renungkan.